mencintai persatuan dan perdamaian umat manusia dan rahmat bagi semesta alam. Umat Islam penting memahami ini, karena masih banyak yang salah persepsi dalam membawakan Islam. Citra Islam yang condong pada kedamaian harus tetap dijaga. Banyak ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan pada upaya perdamaian, persatuan, kerukunan umat manusia. Bahkan Nabi diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, dengan akhlak yang sangat agung kepada sesama manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Ahmad nomor 5743, Bukhari nomor 7, Muslim nomor hadits 22. Dari segi bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar, infinitif, dari kata aslama ini. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, salah satu pengertian Islam adalah salam, yang berarti damai. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Quran Surah ke-8 ayat 61. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata salam dalam ayat di atas memiliki arti damai atau perdamaian. Dan ini merupakan salah satu makna dan ciri dari Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada perdamaian. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sebagai salah satu bukti bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian adalah bahwa Islam baru memperbolehkan kaum muslimin berperang jika mereka diperangi oleh para musuh-musuhnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Quran Surah 22 ayat 39. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 disebutkan, artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Menurut keterangan dari Al-Zamakhsyari, 467-538 Hijriyah, dalam Tafsir Al-Kasyaf, 1998, volume 1, halaman 601.
Ayat ini adalah sebuah larangan untuk bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan di antara mereka. Ayat ini juga adalah larangan untuk mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perpecahan. Dalam sejarah Arab, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baidawi, disebutkan bahwa suku Aus dan Khazraj adalah dua saudara namun anak keturunannya mengalami pemusuhan hingga terjadi peperangan antara keduanya selama 120 tahun sampai Allah memadamkan api peperangan dan kebencian di antara mereka dengan perantara agama Islam, Al-Kaujawi. Tahun 1999, volume 3, halaman 136. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan banyak riwayat terkait dengan pembahasan ayat ini. Di antaranya adalah riwayat dari Qatadah bahwa maksud dari ayat "Waskuru ni'matallah alaikum iskuntuntum a'daan falafa baina kulupikum" adalah yang terjadi pada masyarakat Arab pada waktu itu adalah saling membunuh. Orang-orang yang kuat akan menindas yang lemah sehingga dengan datangnya Islam melalui perantara Nabi mereka berubah menjadi saudara yang saling mengasihi satu sama lain. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya saling mengasihi adalah rahmat dan perpecahan adalah adab. Al-Qurtubi, cetakan 2001, volume 5, halaman 650. Di sini jelaslah bagi kita bahwa Islam ketika awal kemunculannya adalah untuk menjadi solusi dan sarana menyatukan puing-puing komponen masyarakat yang saling berserakan dan terpecah belah. Yang diungkapkan oleh Sayyid Muhammad di atas adalah otentisitas Islam, yaitu sebagai agama yang melarang dan membendung sikap dan tindakan yang bisa menimbulkan atau menyebabkan perpecahan. Karena perbedaan bukan menjadi alasan untuk bertikai dan berpecah belah, melainkan, sebagaimana dalam istilah Al-Quran adalah untuk saling mengenal satu sama lain.